Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, Senin 22 Juni 2020, kami keluarga besar SMK Katolik St. Louis Surabaya akan merayakan perayaan Misa Tutup Tahun Pelajaran 2019-2020 serta peringatan Santo Aloysius Gonzaga, pelindung sekolah. Misa pada pagi hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Gregorius Sandi, DKCM. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mulai misa pada pagi hari ini, kita dengarkan sambutan Kepala SMK Katolik St. Louis Surabaya, Bapak Dr. Andes Antonius Kasmanto, MPD. Selamat pagi, Romo, Bapak Ibu, para guru, para karyawan, serta anak-anakku semua yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita memasuki masa akhir semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Artinya kita sudah akan mengakhiri tahun pelajaran 2019-2020. Ada banyak suka dan duka yang sudah kita lewati bersama, khususnya ketika kita bersama-sama harus melewati masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, para saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita juga ingin mengucapkan duka, kita juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kita semua yang kena dampak COVID-19, utamanya adalah keluarga-keluarga kita. Bahkan ada beberapa orang tua para siswa yang sampai meninggal dunia. Untuk itu tentu kita berduka cita dan kita berharap semoga Tuhan melimpahkan pengampunan kepada mereka yang ditinggalkan dan juga kepada mereka yang meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita akan mengakhiri tahun pelajaran ini walaupun suasananya agak sedikit susah karena barangkali duka dan seterusnya. Namun kita juga bersyukur karena kita sudah melewati tahun pelajaran 2019-2020 dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sebenarnya sudah merayakan atau sudah merencanakan perayaan Santo Pelindung Sekolah, yaitu Santo Aloysius Gonzaga, atau biasa disingkat St. Louis. Nah, sesungguhnya kita sudah membuat berbagai program berkaitan dengan itu. Namun kita harus maklum itu tidak terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin juga
mempersembahkan perayaan Santo Aloysius Gonzaga dan mengakhiri tahun pelajaran ini dengan mempersembahkan misa kudus pada saat ini. Nah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan, terutama Bapak, Ibu guru dan karyawan, dan juga semua para siswa dan orang tua yang selama ini dalam tahun pelajaran 2019-2020 telah berjuang dengan segala daya upaya sehingga kita semua bisa melewati tahun ini dengan sebaik-baiknya. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua, kita persembahkan semuanya di hadapan Tuhan. Semoga di tahun-tahun yang akan datang kita menjadi semakin baik. Tuhan memberkati kita semua. Akhir hayat Raja Surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Allah dan menghadap kemuliaannya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta siswa-siswi SMK Sinlui dimanapun kalian berada, hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi Syukur dalam rangka Misa Tutup Tahun Pelajaran tahun 2019-2020 dan peringatan Santo Aloysius Gonzaga, pelindung sekolah kita ini. Sejak kecil, putra seorang bangsawan ini mengarah pada hidup religius. Pada umur 9 tahun hidup wadat. Umur 17 tahun diserahkan hak-hak warisannya dan masuk ordo Jesuit. Mungkin terasa juga kekanak-kanakan dan romantismenya, tetapi sebenarnya diperlukan ketabahan hati. Hal ini dibuktikan oleh Aloysius ketika berjangkit wabah pes. Begitu sungguh-sungguh ia merawat para penderita, sehingga ia sendiri pada usia yang masih muda. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini, kita menyadari, menyesali, seraya mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon ya kepada para malaikat dan orang kudus, saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas seluruh penyertaannya selama tahun pelajaran 2019-2020 ini. Banyak peristiwa yang telah kita alami, dan semoga semua peristiwa itu semakin mendewasakan kita dan juga semakin memupuk persaudaraan kita satu sama lain sebagai keluarga besar SMK Sin Louis Surabaya. Dan mari kita juga berdoa bagi setiap usaha pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona ini, bagi semua orang yang terlibat di dalamnya, bagi orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit, dan juga bagi orang-orang yang sudah dipanggil karena virus ini. Kita berdoa bagi mereka semua, dan mari kita juga menyampaikan doa-doa pribadi kita yang akan kita satukan dengan doa gereja hari ini. Allah Bapa, pemberi rahmat surgawi, dalam diri Santo Aloysius, Engkau menyatukan hidup suci dengan semangat tapa. Kami takkan mampu menyamai kesuciannya. Maka semoga berkat jasa dan doanya, kami sekurang-kurangnya meneladan semangat tapanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu itu, setelah memenjarakan Raja Hosea, Salmaneser Raja Asyur menjelajah seluruh negeri Israel. Ia menyerang kota Samaria dan mengepungnya selama 3 tahun. Dalam tahun ke-9 zaman Raja Hosea, Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Lagi pula mereka telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Tuhan telah memperingatkan orang Israel dan orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua pelihat. Berbaliklah kalian dari jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah mengikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka bertegar hati seperti nenek moyangnya, yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapan dan perjanjian Tuhan yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Mereka membuang peraturan-peraturan Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka.
Sebab itu, Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan, dan jawablah kami. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan, dan jawablah kami. Ya Allah, Engkau telah membuang kami dan menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Refren, Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan, dan jawablah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab kami telah goyah. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan, dan jawablah kami. Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami? Bukankah Engkau tidak maju bersama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan, dan jawablah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar
dari mata saudaramu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, serta para siswa-siswi SMK St. Louis di rumah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Permasalahannya adalah tidak semua orang berani untuk langsung mengakui kesalahannya. Kebanyakan mereka akan menghindar, menyembunyikan kesalahannya, atau menyalahkan orang lain. Atau yang paling parah, mereka tidak sadar kalau dirinya salah. Hal ini disebabkan karena kesalahan seringkali mengakibatkan rasa malu, rasa rendah diri, dan memiliki dampak sosial yang lainnya. Mungkin ada yang kemudian disingkirkan, ada yang kemudian dimarahi, dan sebagainya. Namun di sisi lain, ketika kita menjumpai sesama kita atau saudara kita yang melakukan kesalahan, kita mungkin dengan secara langsung mudah untuk menyalahkannya. Bahkan secara detail kita sebutkan kesalahan-kesalahannya dan juga menjatuhkan dirinya. Padahal kalau kita melihat diri kita juga bukanlah orang yang bebas salah. Ada banyak kekurangan dan kelemahan yang kita miliki. Bila kita mencermati situasi akhir-akhir ini dalam masa pandemi COVID-19, ada banyak contoh di mana orang dengan mudahnya menyalahkan orang lain. Ketika ada kebijakan tertentu yang dilakukan untuk menanggulangi masalah ini, selalu muncul pro dan kontra. Selalu ada orang-orang yang tiba-tiba tidak setuju, orang yang menyalahkan bahwa kebijakan ini kurang baik, dan sebagainya. Padahal kebijakan itu baru diumumkan, belum dijalankan, tetapi komentarnya sudah beraneka ragam. Mulai komentar yang baik sampai yang nyinyir sekalipun. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena di dalam mata kita, di dalam pandangan kita, ada banyak balok-balok yang menghalanginya. Nah, balok-balok itu dapat berupa persepsi yang kita miliki, pendapat, anggapan negatif, kemudian kata orang, ataupun juga pendirian yang kita miliki. Padahal belum tentu hal itu tepat, tergantung pada situasinya. Ditambah lagi, apabila kita memiliki berbagai perasaan yang ada dalam diri kita, khususnya perasaan-perasaan yang negatif, seperti rasa takut yang berlebihan, rasa kecewa, rasa benci, panik, dan lain sebagainya. Hal itu semakin menambah balok-balok yang menghalangi pandangan kita. Akibatnya, kita menjadi tidak bisa melihat segala sesuatu dengan jelas dan positif, sehingga mudah menyalahkan orang lain. Seperti dalam bacaan Injil, kita malah lebih tahu selumbar di mata sesama kita daripada balok yang ada di mata kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan pertama dikatakan bahwa Tuhan tidak bosan-bosannya memperingatkan bangsa Israel untuk kembali kepadanya, mengikuti perintah dan ketetapannya. Tetapi mereka malah menjadi bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, dan semaunya sendiri. Mudah tergoda oleh situasi, sehingga mereka akhirnya mudah menyalahkan Tuhan, sesama, dan juga keadaan. Kalau kita melihat, membaca perjalanan bangsa Israel, sudah berapa kali mereka menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Nah, begitu pula di dalam bacaan Injil, Yesus mengajak kita untuk memperbaharui sikap kita dengan tidak mudah menyalahkan orang lain, tetapi berani menyadari diri bahwa kita bukanlah pribadi-pribadi yang sempurna. Dalam hal ini bukan berarti kita tidak boleh menegur orang yang melakukan kesalahan.
tetapi lebih mengedepankan sikap persaudaraan. Bagaimana kita bisa menegur, mengingatkan orang lain dalam suasana kasih. Bukan semata-mata menyalahkan dan menjatuhkan. Bukan menghakimi, dan yang paling parah bila kita menerapkan standar ganda. Apa maksudnya? Standar ganda artinya bahwa kita lunak kepada diri kita sendiri. Kita bisa mentolerir kesalahan-kesalahan yang kita buat, tetapi kita keras kepada orang lain yang melakukan kesalahan. Ini yang paling parah kalau kita melakukan standar ganda. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga para siswa-siswi di rumah, menutup tahun pelajaran 2019-2020 ini, kita mohon kepada Tuhan agar kita diberi keberanian untuk mengakui kelemahan dan kekurangan kita, sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain dan semakin menjunjung tinggi hidup bersama dalam semangat kasih dan pengampunan. Sebagaimana diteladankan oleh Santo Aloysius Gonzaga yang menjadi pelindung sekolah kita ini. Ia sempat mengatakan, "Aku ini sepotong besi yang bengkok. Aku datang kepada agama agar dijadikan lurus oleh palu penyangkalan diri dan laku tobat." Maka mari kita seperti Santo Aloysius yang berani datang untuk senantiasa melakukan penyangkalan diri dan laku tobat, agar kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain dan juga menyalahkan, tetapi lebih berani mengintrospeksi diri, menyadari diri bahwa kita juga pribadi-pribadi yang tidak sempurna. Tuhan memberkati. Umat. Saudara-saudari yang terkasih, Allah sumber hidup dan kekuatan kita. Segala yang kita alami adalah kehendak-Nya, dan segala yang kita miliki adalah pemberiannya. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa syukur dan permohonan kepada Bapa. Bagi para pemimpin gereja dan negara, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana memberkati dan mendampingi para pemimpin gereja dan negara, sehingga mereka selalu setia mengutamakan kesejahteraan rakyat dan umat, terutama mereka yang sangat membutuhkan perhatian dan bantuan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berada di garis terdepan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, semoga Allah Bapa yang Maha Baik berkenan melindungi dan menguatkan mereka, agar mereka terhindar dari bahaya penyakit ini dan tetap setia menyelesaikan tugas dan kerja mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang cacat, sakit, dan terutama korban COVID-19, semoga orang-orang cacat, sakit, dan menderita senantiasa dilindungi oleh kasih Bapa melalui kebaikan hati banyak orang yang setia mendampingi dan meringankan beban penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi proses pembelajaran di SMK Katolik St. Louis, ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama tahun pelajaran 2019-2020 yang lalu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh proses pembelajaran dan perkembangan anak didik kami di masa pandemik ini. Berilah kekuatan agar peserta didik kami memahami dan mengalami perubahan seturut kehendak dan rencana-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi proses penerimaan peserta didik baru SMK Katolik St. Louis, Tuhan, kami juga berdoa untuk proses penerimaan peserta didik baru. Ya Bapa, hantarlah para calon peserta didik yang akan mendaftar, berikan dan seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya masing-masing. Tuhan. Doa kami ya Tuhan. Dan ya Bapa, ungkapan syukur jatkan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang Allah Bapa Raja Maha Mulia, curahkanlah kekayaan rahmat-Mu kepada kami yang ikut serta dalam kurban perjamuan ini. Semoga seluruh teladan Santo Aloysius, kami selalu mengenakan pakaian pesta dan siap sedia, sehingga Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan raya di surga, demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan-Mu, memanggil para kudus dari antara umat-Mu. Engkau telah membaktikan diri mereka telah membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus demi kerajaan surga. Hidup mereka membuktikan bahwa Engkau memulihkan kesucian manusia dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan surgawi. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, hapus dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah, anak domba Allah, saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, dan saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Mari kita doakan doa komuni batin bersama-sama. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Roti surgawi diberikan kepada manusia, roti malaikat menjadi santapan mereka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami sudah disegarkan dengan santapan para malaikat. Semoga berkat teladan dan doa restu Santo Aloysius yang kami peringati hari ini, kami mengabdimu dengan hidup suci dan selalu ingat bersyukur kepadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita tutup perayaan Ekaristi dengan berkat penutup ini, saya mewakili para romo pengurus yayasan mengucapkan selamat kepada keluarga besar SMK Sinlui Surabaya dengan misa tutup tahun pelajaran tahun 2019 tahun 2020 ini. Dengan segala yang ada, terutama selama masa pandemi ini, kita masih bisa melayani siswa-siswa kita dengan baik, dan semoga para siswa juga senantiasa sehat, senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan selalu ingat untuk menjaga kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan. Dan semoga masa pandemi ini juga segera berakhir. Dan semoga di tahun ajaran yang baru nanti, 2020-2021, kita juga semakin bersemangat, semakin menjadi berkat bagi sesama dalam melayani siswa-siswi kita dan juga masyarakat. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.